Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasibku Setelah Ternoda. Cerita ini ditulis oleh Sunflower. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih Enzo. Just try keep up with me. Aku mohon jangan lakukan itu, pinta Firana pada Adam sang kekasih. Kamu gak cinta sama aku? Adam menatap Firana dengan wajah sendu, membuat gadis itu tak enak hati. Bukan begitu. Tapi aku pikir sekarang bukan saatnya. Ya sudah kalau begitu. Mungkin kamu menginginkan hubungan kita berakhir. Lagi pula pernikahan kita kan tinggal beberapa bulan lagi. Adam tetap memaksakan kehendaknya dengan berbagai alasan. Firana termenung, menimbang apa yang harus dia lakukan. Yang please. Kali ini Adam memohon, bahkan sampai berlutut di hadapan Firana. Buktikan kalau kamu memang gak mau kehilangan aku. Sekali lagi Adam memohon. Akhirnya keteguhan Firana goyah. Ia memberikan sesuatu yang paling berharga atas dirinya kepada Adam. Dosa itu tercipta atas nama cinta. Namun ternyata itu adalah awal dari kehancuran bagi Firana. Nyatanya saat hari pernikahan mereka tiba, Adam malah kabur menghilang entah kemana. Akankah Firana kuat menghadapi ujian berikutnya? Ataukah akan menyerah begitu saja dan melakukan dosa selanjutnya? Langsung saja kita simak lengkapnya dengan mengikuti cerita ini sampai akhir. Mbak, make upnya yang natural aja ya, pintaku pada penata rias wajah. Siap mbak. Penata rias mengacungkan jempol padaku. Aku tersenyum. Ada rasa deg-degan juga karena hari ini adalah hari pernikahanku dengan Adam, lelaki pilihan hati yang selama 3 tahun ini diam-diam memacariku. Iya, kami memang pacaran secara diam-diam karena Abah melarangku untuk hal itu. Katanya itu mendekati zina. Tetapi aku hanya remaja biasa yang kadang ada rasa penasaran saat teman-teman sebayaku membicarakan tentang pasangan mereka masing-masing. Semakin dilarang, aku semakin ingin melakukannya. Hingga akhirnya aku bertemu dengan Adam ketika duduk di kelas 3 SMA. Usia kami yang terpaut 3 tahun membuatku merasa nyaman saat di dekatnya. Apalagi di samping mempunyai wajah yang tampan, Adam juga orangnya romantis. Hubungan kami berjalan aman, walaupun kadang aku harus membohongi Abah juga Umi agar bisa bertemu dengannya. Seperti waktu itu, aku berbohong dengan mengatakan ada tugas kelompok. Jadi terpaksa aku harus menginap di rumah teman. Padahal aku sudah ada janji sebelumnya dengan Adam. Kami akan menikmati gemerlapnya malam di kota Bandung ini. Di rumah siapa? Tanya Abah saat itu. Di rumah Ayu bah? Iya, di rumah Ayu. Bohongku. Ayu adalah sahabat yang paling dekat denganku. Bener ya? Abah menyipit. Beliau seperti mencium kebohonganku. Ya Allah, bener lah bah. Masa Firan bohong sih? Ya sudah, hati-hati di jalan, ucapnya seraya mengulurkan tangan. Makasih bah. Aku menyambut tangan itu dengan menciumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan pada Abah, sekarang aku berganti mencium tangan Umi. Biar bagaimanapun dialah pemilik surga aku. Iya kan? Setelah selesai berpamitan pada keduanya, aku mengayunkan langkah dengan ringan.
Senyum terus saja mengembang di bibirku walau telah sebisa mungkin kutahan. Takut ketahuan. Firan, seru Abah ketika aku hendak membuka pagar yang hanya sebatas pinggang orang dewasa. Aku menghentikan langkah dan berbalik. Iya, Bah. Ada teman laki-laki nggak di sana? Nggak ada, Bah. Perempuan semua. Bohongku lagi. Perlu Abah antar gak nih? Tanyanya lagi membuatku merasa khawatir. Nggak perlu, Bah. Teman-teman Firan udah nungguin di depan sana. Jawabku dengan perasaan yang entah. Yakin? Yakin, Bah, yakin. Jawabku mantap. Oh, ya sudah, hati-hati. Aku bernafas lega. Hampir saja ketahuan. Abah adalah seorang guru ngaji di kampung ini. Beliau disegani dan dihormati oleh warga. Dan beliau juga dianggap sesepuh. Makanya dia sangat melarangku melakukan hal-hal yang melanggar norma agama. Maafin Firan, Bah. Firan janji gak akan sampai kebablasan kok. Ucapku dalam hati. Ada rasa bersalah juga sebenarnya, karena sudah membohongi Abah dan Umi berulang kali. Tapi mau bagaimana lagi? Di sisi lain juga aku gak mau kehilangan Adam. Seperti biasa, kami akan bertemu setelah berjalan cukup jauh dari rumah. Aku akan menaiki angkot terlebih dahulu, lalu turun di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Hai. Lelaki bertubuh atletis dan berhidung mancung itu menyapa aku sembari melambaikan tangan ketika aku baru saja turun dari angkot. Hei, udah lama nunggu ya? Maaf ya, aku izin dulu sama Abah dan Umi tadi. Tapi aman kan? Tanyanya. Dia sudah paham betul dengan sikap Abah karena aku sering ngadu juga padanya. Aman, tenang aja. Jawabku sambil membuka cadar. Sekedar informasi, aku adalah gadis sangat baik di rumah. Pakaianku sangat longgar dan tertutup. Tentu saja itu atas perintah Abah dan Umi. Tetapi beda lagi kalau di luar. Aku gadis yang cukup liar. Ayo, jalan. By the way, mau kemana kita? Tanyaku setelah berganti pakaian di toilet SPBU. Ada deh. Pokoknya ini kejutan. Jawabnya sambil menjawil gemas hidungku. Ih, kok gitu sih? Aku tersenyum sambil menjubitnya manja, disambut tangannya yang merangkul mesra. Kami pun pergi ke sebuah klub malam yang cukup terkenal di kota ini. Jujur, itu adalah pengalaman pertamaku masuk ke tempat seperti itu. Di sana kami menghabiskan malam dengan berjoget ria sambil minum-minum. Awalnya aku menolak, tetapi karena Adam terus memaksa dan aku juga tidak enak padanya, aku menurutinya. Dan lama-lama aku jadi menikmati reaksi minuman aneh yang terasa pahit itu. Kami pulang setelah menjelang subuh. Adam mengantarku sampai gang depan. Seperti biasa, aku berganti pakaian terlebih dahulu sebelum pulang. Sejak saat itu hubungan kami terus berlanjut sampai saat ini. Firan, aku terhenyak saat Umi memanggilku. Iya, Umi datang dengan tergopoh. Wajahnya menyeratkan kepanikan. Coba, telepon calon suamimu. Tamu undangan sudah pada datang. Penghulu juga sudah menunggu. Ditanya. Mungkin masih di jalan, Sabar. Aku mencoba menenangkannya. Loh, mau sabar bagaimana? Ini udah siang, Firan. Sementara calon suamimu belum datang juga. Umi masih terlihat cemas. Ia terlihat beberapa kali melihat keluar jendela kamar. Kulirik jam yang tergantung di dinding. Jarumnya menunjuk ke angka 10. Sudah telah 1 jam dari waktu yang sudah direncanakan. Baik, Firan coba hubungi. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja rias. Mas, kamu masih di mana? Terkirim, tetapi hanya centang 1. Kali ini aku berusaha menelponnya, tetapi yang menyaut hanya suara operator saja yang mengatakan bahwa nomor yang kuhubungi sedang tidak aktif. Ku coba sekali lagi, tetap sama. Semua nomornya tidak aktif, baik WhatsApp ataupun nomor biasa.
Aku mulai tak tenang. Gimana? Umi kembali bertanya. Tamu undangan makin banyak. Lanjutnya lagi. Belum Om, Firan coba lagi deh. Kali ini aku menghubunginya lewat messenger. Sama saja, satupun tak ada yang bisa dihubungi. Tak habis akal, aku kembali mencoba menghubungi lewat keluarganya. Aneh, kenapa tak ada satupun yang aktif? Perasaanku semakin tidak tenang. Bagaimana kalau dia tidak datang? Aku takut kalau ada sesuatu yang buruk menimpanya. Apalagi jarak dari rumahnya cukup jauh. Waktu terus bergulir. Ini sudah lewat tengah hari, bahkan sudah mendekati asar. Tetapi yang ditunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Sekarang aku benar-benar gelisah. Aku terus menghubunginya walau nyatanya sia-sia. Akhirnya Abah mengutus salah satu muridnya agar menemani beliau menyusul ke rumah Adam untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga calon pengantin pria belum juga datang. Aku menunggu dengan harap-harap cemas. Setelah Abah pergi, Umi pun tak beranjak dari sampingku. Sesekali ia menggenggam tanganku untuk saling menguatkan. Lama menunggu dengan segala pikiran buruk yang memenuhi kepala. Akhirnya Abah dan muridnya datang. Kulihat sekilas wajahnya memerah. Dengan tergesa Abah masuk ke kamarku. Bahkan kali ini dia lupa mengucap salam. Bagaimana Bah? Umi bertanya mendahuluiku. Sepertinya ia benar-benar cemas dengan keadaan ini. Kosong, Mi. Rumah mereka kosong. Kata tetangganya mereka sudah pindah sejak kemarin sore. Ucap Abah dengan nada yang bergetar. Lalu setetes air jatuh dari pelupuk matanya. Seperti disambar petir di siang bolong. Nafasku seperti terhenti saat itu juga. Enggak mungkin, Bah. Abah pasti salah rumah. Aku mencoba menyangkal perkataan Abah tadi. Walau sebenarnya hatiku memaksa agar aku mempercayai kenyataan ini. Umi langsung memelukku sambil menangis cukup keras, membuat orang-orang di sekitar penasaran dan berhambur ke arah kami. Benar Nak, memang itu yang terjadi, ujar Abah dengan suara yang serak dan terisak. Tak ada air mata yang keluar saat mendengar hal itu. Aku hanya bisa bergeming dengan tubuh yang lemas. Bahkan kakiku seolah tak bisa lagi menopang tubuh. Aroma minyak kayu putih menyengat di indera penciuman. Kemudian secara perlahan terdengar suara yang timbul tenggelam. Aku mencoba membuka mata yang terasa berat. Kuedarkan pandangan karena yang terlihat hanya gelap. Ku kerjapkan mata berkali-kali. Setelah itu semua mulai terlihat. Dan hal pertama yang ku ingat adalah Adam. Ya Allah Firan. Umi berhambur memeluk tubuhku. Ia menangis sejadi-jadinya. Umi. Aku membalas pelukan itu, mencoba menautkan dua hati yang sedang rapuh. Yang sabar kamu Nak. Umi mengusap pucuk kepalaku, lalu kembali memeluk tubuhku yang masih terbaring dan terasa lemas. Aku hanya bisa mengangguk samar. Bagaimana aku bisa baik-baik saja jika kenyataan yang harus kuhadapi sepelik ini? Adam benar-benar gak datang, Tanya aku sekedar memastikan kalau kejadian ini nyata dan sedang kualami. Umi melepaskan pelukannya sejenak. Dengan air mata yang masih berlinang, ia menatapku lekat kemudian menggeleng. Tidak Nak, dia tidak datang dan tidak akan pernah datang, ucapnya. Kali ini Umi menggenggam tanganku dengan erat, seolah menyalurkan kekuatan agar aku bisa baik-baik saja. Namun ternyata aku tak sekuat itu. Air mata yang sedari tadi mengembun kini berubah menjadi linangan yang cukup deras. Kenapa nasibku harus seburuk ini, Umi? Kenapa? Aku memukul-mukul dada yang terasa sesak untuk sekedar mengurangi rasa sakit yang serasa menghimpit. Abah yang sedari tadi hanya diam, perlahan menghampiriku. Sabar Nak, mungkin dia bukan yang terbaik untukmu, ucapnya. Tangannya tak henti mengusap kepalaku.
Begiku terisak. Ini sangat-sangat menyakitkan. Aku tak menyangka Adam akan setega itu padaku. Dia pernah bilang tak akan pernah meninggalkanku. Dia juga pernah bilang bahwa hanya maut yang dapat memisahkan kami. Dia akan memperjuangkan meski langit dan bumi ini hancur. Dan bodohnya, aku percaya itu. Namun nyatanya belum juga maut menghampirinya. Bumi dan langit masih tetap yang sama. Dia begitu tega mengkhianati kepercayaanku, sekaligus mempermalukan Abah dan Umiku dengan secara sengaja tidak hadir di hari pernikahan kami. Hatiku semakin sakit saat melihat kedua orang tuaku. Abah dan Umi sama hancurnya denganku. Dapat kulihat Abah beristighfar berkali-kali. Mereka juga ikut menangis saat aku menitikkan air mata. Abah, Umi, maafin Firan. Maafin Firan. Kupeluk kedua orang tuaku dengan tangis yang semakin menjadi. Kamu gak salah, nak. Gak harus minta maaf. Kami berpelukan dan terlarut dalam kepedihan. Teringat banyak sekali dosa yang kuperbuat terhadap mereka. Aku sering berbohong demi laki-laki bernama Adam. Nyatanya hanya mereka yang benar-benar tak meninggalkanku dalam keadaan apapun. Malah sebaliknya, lelaki yang selama ini selalu kutaati, lelaki yang selalu kuturuti permintaannya, malah pergi entah kemana setelah mendapatkan yang ia mau. Semua milikku telah kuberikan padanya, termasuk yang paling berharga, yaitu kesucian yang seharusnya kujaga. Aku memang bodoh, benar-benar bodoh. Suara ketukan di pintu kamar membuatku tersadar dari lamunan. Rupanya hari sudah pagi dan aku tak menyadarinya. Aku terlalu larut dalam kesedihan dan kekecewaan yang tengah kurasakan. Dengan terpaksa aku bangkit hendak membukakan pintu. Tetapi tubuhku kembali terjatuh di atas tempat tidur. Rasanya kepalaku sangat berat. Mungkin karena efek menangis semalaman tanpa henti. Firan, Firana. Ketukan itu kembali terdengar, disertai suara yang memanggil namaku. Sebentar, ucapku yang masih berusaha menyimbangkan tubuh. Dengan berpegang pada lemari, aku mencoba meraih gagang itu. Firan! Seorang langsung berhambur memelukku kala pintu sudah terbuka. Ayo. Kapan lu kesini? Kenapa gak ngubungin gue dulu? Tanyaku dengan senyum yang dipaksakan. Ayu adalah sahabat yang paling dekat denganku. Dia yang selalu ada di saat aku sedang butuh pembelaan. Yang ku tahu Ayu memang kuliah sambil bekerja di Jakarta sekarang. Maafin gue karena gak datang kemarin, Fir. Tadinya gue mau kasih kejutan. Lu yang sabar ya. Ayu melepaskan sekejap pelukannya, kemudian kembali memelukku dengan sangat erat. Gue gak apa-apa, yuk. Ucapku pura-pura tegar, walau air mata kembali terjatuh. Gak mungkin lu baik-baik aja setelah mengalami kejadian pahit kayak gitu. Gue harap lu tetap kuat seperti Firan yang selama gue kenal. Ayu mengusap air mataku. Kalau gue tahu itu yang namanya si Adam, udah gue bejek-bejek tuh laki. Cerocos Ayu dengan berapi-api. Udah yuk, gue gak mau bahas dia lagi. Ucapku sambil membawanya agar duduk di tepi dipan. Halo sih, kenapa gak milih-pilih dulu calon suami? Ayu masih berapi-api dan seolah menyalahkanku. Gue gak tahu kejadiannya bakalan kayak gini yuk. Ini di luar kuasa gue. Lagian gue pikir dia cowok baik karena kita sudah saling mengenal cukup lama. Sanggaku. Emangnya berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. Sejak kita masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Jawabku sambil menunduk, menyembunyikan air mata yang seakan ingin kembali merengsek keluar. Ya ampun, ternyata lumayan lama. Tapi kenapa dia bisa setega itu ya sama lo?
Lu gak berbuat terlalu jauh kan sama dia? Pertanyaan dari Ayu seolah langsung mengenai di ulu hatiku. Sebenarnya aku menjeda ucapan saat Umi menghampiri kami. Nah ayo diminum dulu. Umi mempersilahkan Ayu mencicipi minuman dan kue yang ia bawa. Setelah itu kami bertiga pun bercengkrama bersama sampai sore hari. Berkali-kali Umi menyuruh Ayu untuk menemaniku agar tak kesepian. Namun Ayu tetap menolak dengan alasan kuliah dan pekerjaan. Insya Allah Mi, nanti kalau saya ada waktu, saya akan kembali berkunjung ke sini ya, ucap Ayu sebelum berpamitan. Ya udah Mi, saya pamit pulang dulu. Firan, tetap semangat ya. Ayu memelukku sebelum pergi. Perasaanku sedikit tenang saat ada Ayu tadi. Tapi entah apa yang akan kurasa jika aku kembali sendiri nanti. Seminggu sudah aku mengurung diri sejak peristiwa itu. Aku belum berani keluar rumah. Keadaanku benar-benar kacau. Aku masih sering menangisi nasibku jika malam telah tiba dan kedua orang tuaku sudah tertidur. Selera makan pun menjadi hilang. Hari-hari yang kulalui hanya mengurung diri di kamar. Kepalaku juga menjadi sering pusing. Tubuhku serasa melemah. Seperti pagi ini, perutku tiba-tiba saja terasa mual. Apalagi saat melewati dapur. Di sana Umi sedang menumis bawang putih dan bawang merah. Baunya membuatku semakin tak tahan. Aku memuntahkan isi perut tepat di ambang pintu kamar mandi yang memang letaknya tak jauh dari dapur. Melihatku seperti itu, Umi tergopoh menghampiriku. Ternyata ia memang sesayang itu kepada aku. Ya Allah nak, kamu kenapa? Ia terlihat cemas. Gak apa-apa Umi. Mungkin asam lambungku lagi naik, jawabku sambil terbatuk-batuk. Kita ke dokter aja ya? Kayaknya gak usah deh Nanti juga sembuh. Tinggal beli obat sakit mah aja, tolakku. Aku memang sering seperti ini jika telat makan sedikit saja. Gak bisa nak, kamu harus ke dokter. Kamu gak boleh kayak gini. Apalagi akhir-akhir ini kamu sering telat makan, bahkan sampai tidak makan sama sekali. Umi bersikukuh. Dengan terpaksa aku mengiyakan permintaannya. Lagi pula aku juga merasa kalau akhir-akhir ini tubuhku sering drop. Setelah berganti pakaian, kami pun pergi menuju klinik terdekat dengan menaiki angkot. Di tengah perjalanan mual itu kembali datang, membuatku terpaksa turun sebelum sampai di klinik. Aku kembali muntah di pinggir jalan. Tak peduli walau orang-orang menatapku dengan heran. Ya Allah Firan, Umi kembali mengkhawatirkanku. Pelan tapi pasti kami pun akhirnya sampai di klinik dan mengambil nomor antri. Kebetulan aku ke bagian nomor 01, jadi tak perlu menunggu lama. Tak berselang lama namaku dipanggil agar menuju ruang praktek dokter. Umi sempat ingin mengantarku ke ruang praktek dokter, tetapi ku cegah. Umi di sini aja ya, aku nggak apa-apa kok sendiri, cegahku. Yakin? Aku mengangguk sambil tersenyum. Yakin Setelah sampai di ruangan aku dibaringkan di ranjang pasien. Apa yang terasa mbak? Tanya dokter kepada aku. Kuceritakan semua yang kurasakan, terutama mual yang sering kualami. Dokter memeriksaku dengan sangat teliti. Kapan terakhir haid? Tanyanya lagi. Haid? Kenapa dia menanyakan itu? Gak tahu dok, lupa, jawabku. Mbak lagi hamil ini. Menurut perkiraan saya umurnya masih 13 minggu. Biar lebih pasti, saya sarankan biar USG aja. Dek, darahku seperti berhenti mengalir. Hamil? Mana mungkin? Hamil dok? Tanyaku terbata. Iya,
Biasanya trimester pertama memang akan mengalami gejala mual, Mbak. Jelas dokter. Coba dokter periksa sekali lagi, dok. Siapa tahu asam lambung saya lagi naik. Aku masih tak percaya dengan hasil pemeriksaan dokter tadi. Bisa saja keliru kan? Dokter cantik berkerudung hitam itu tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam laci dan memberikannya padaku. Sekarang Mbak ke toilet. Buang air kecil dan tampung dalam wadah ini, perintahnya. Dengan ragu aku mengambil wadah kecil berbentuk setengah lingkaran itu dan pergi menuju toilet. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Semoga saja dugaan dokter itu salah. Setelah selesai melakukan perintah dokter, aku kembali ke dalam ruangan periksa dan membawa wadah tadi. Sudah, Mbak? Tanyanya. Aku mengangguk. Tolong letakkan di sini, Mbak. Dokter menunjuk meja di hadapannya. Ia membuka bungkus plastik dan mengeluarkan benda kecil berbentuk pipih dari dalamnya. Kemudian dokter mencelupkan sebagian benda itu ke dalam wadah yang berisi air seniku tadi. Aku menyaksikan dengan perasaan yang entah. Rasa was-was mulai menghantuiku. Ya Allah, jangan biarkan aku lebih menderita. Aku terus berdoa dalam hati, berharap hasil negatif muncul dari alat tersebut. Kulihat dokter sudah mengangkat benda itu lagi, mendiamkannya sebentar sebelum ia memperlihatkan hasilnya kepada aku. Keringat dingin perlahan membasahi. Kali ini aku benar-benar takut. Aku menahan nafas saat dokter menyodorkan benda itu ke hadapanku. Garis 2, Mbak. Itu artinya Mbak positif hamil. Selamat ya, ucap dokter sambil memperlihatkan benda pipi bergaris merah yang berjajar. Lututku lemas ketika tubuhku seperti tak bertulang. Kejadian kemarin saja sudah sial bagiku. Apalagi ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanganku bergetar saat mengambil benda itu dari tangan dokter. Tanpa terasa air mataku luruh begitu saja. Aku menangis, tak peduli dengan dokter yang keheranan di hadapanku. Loh, Mbak? Dokter menghampiriku dan mengusap punggungku pelan. Biarkan saya menenangkan diri dulu. Di sini, dok. Boleh kan? Aku memohon pada dokter dengan terisak. Belum siap rasanya kalau harus keluar menemui Umi sekarang. Bagaimana tanggapannya saat aku keluar dengan tangisan? Umi pasti akan sangat khawatir. Boleh, Mbak, silakan. Tapi saya harap jangan terlalu lama ya. Ada pasien lain yang sudah mengantri di luar. Kasihan mereka, ucap dokter sambil memberikan selembar tisu kepada aku. Terima kasih. Aku mengambil tisu itu lalu menghapus air mata yang sebenarnya sudah membasahi cadarku sejak tadi. Setelah dirasa cukup, aku pamit dan keluar dari ruangan periksa dengan membawa sejumlah obat juga vitamin yang dokter berikan. Kulangkahkan kaki dengan terseok menemui Umi. Sudah, Nak? Kamu gak apa-apa kan? Kok lama sih di dalam? Umi terlihat sangat khawatir. Gak apa-apa, jawabku pelan. Kamu nangis? Umi menatap mataku dengan lekat. Enggak, Umi. Firan tadi menguap dan keluar air mata. Aku membohongi Umi lagi, entah yang keberapa kalinya. Umi, Firan izin ke apotek dulu ya. Ada yang harus dibeli, disuruh dokter tadi. Ini kurang komplit. Aku pamit dan langsung melangkah menuju apotek di samping klinik. Rencananya aku akan kembali membeli test pack untuk memastikan kalau aku benar-benar hamil. Bisa saja yang tadi itu salah. Setelah selesai aku kembali menemui Umi dan mengajaknya pulang. Sepanjang perjalanan pikiranku melayang. Haruskah aku menemui Adam yang keberadaannya saja tidak ku ketahui di mana? Atau aku gugurkan saja janin ini? Tidak. Bayi ini tidak berdosa. Akulah yang kurang ajar. Aku tak boleh melakukan dosa untuk yang kedua kalinya. Aku harus menemui Adam bagaimanapun caranya. Harus. Firan? Iya, Aku terperanjat saat Umi menepuk pundakku dengan cukup kuat. Kamu melamun. Kita udah sampai. Ayo turun.
ajaknya. Aku turun dengan gugup, hingga sebagian rok yang kupakai tersangkut dan membuatku hampir terjatuh. Hati-hati nak. Dengan sigap Umi menangkap tubuhku. Kamu kenapa nak? Dari tadi Umi perhatiin kok. Kayaknya kamu melamun terus, tanya Umi ketika kita berjalan memasuki gang. Nggak apa-apa ya mungkin karena lagi sakit aja, aku beralasan. Tadi di angkot juga Umi ajak ngobrol, kamu diam aja. Terus terang sama Umi nak. Ada apa? Umi berhenti sejenak dan menatapku lekat, seolah mencari jawaban dari sorot mataku. Aku pun menunduk. Enggak mungkin karena pusing aja. Jadi Firan gak konsen. Maafin Firan Umi. Umi pasti akan sangat kecewa, ucapku dalam hati. Tak terasa rumahku sudah dekat. Beberapa tetangga menyapa kami ketika melewatinya. Setelah itu terdengar desas-desus setelah aku pergi. Mereka juga menyebut namaku beberapa kali. Kasihan ya Firan. Hanya itu yang dapat ku dengar. Setelahnya aku tak tahu apa lagi yang mereka bicarakan tentangku, karena aku segera berlalu. Aku masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar mandi. Perutku mual lagi. Mungkin karena tadi mencium bau bawang goreng saat melintasi rumah tetangga. Aku memuntahkan kembali isi perut, bahkan sampai lemas rasanya. Lekas aku mencuci wajah dan berkumur. Bercermin sebentar memperhatikan perubahan wajahku yang memang terlihat sangat pucat. Aku memukul wajahku yang ada di cermin untuk melampiaskan rasa kecewaku pada diri sendiri. Iya, tespek. Lekas aku mengambil benda itu. Aku mengulangi apa yang dokter suruh saat di klinik tadi. Semoga aja kali ini garisnya satu. Kutunggu sejenak sampai hasilnya muncul. Benar-benar menegangkan. Perlahan airnya mulai naik, dan hasilnya tetap bergaris dua. Aku luruh begitu saja, menjatuhkan diri di lantai seraya menangis. Aku tak henti merutuki kebodohanku yang dengan mudahnya menyerahkan apa yang berharga dalam diri ini pada lelaki yang tak bertanggung jawab. Bunuh diri saja ya, pikiranku seolah mengatakan hal yang sangat kuhindari. Haruskah aku melakukannya? Pandanganku masih terpaku pada benda pipi bernama tespek di tangan yang gemetaran. Aku harus bagaimana? Mengadu pada Abah dan Umi pun rasanya tak mungkin. Di samping akan menjadi beban untuk mereka, juga akan membuat citra Abah buruk sebagai guru mengaji dan orang yang dihormati di kampung ini. Apalagi selama ini Abah terkenal dengan kebaikannya. Lantas pada siapa aku harus bersandar? Otakku seakan buntu menghadapi kenyataan yang pahit yang bertubi-tubi. Kini hanya tinggal penyesalan yang tiada arti. Seandainya dulu aku menuruti kata-kata Abah dan Umi, mungkin nasibku tak akan berakhir begini. Bodoh, bodoh, bodoh. Aku hanya bisa merutuki diri sendiri sambil memukul-mukul perut. Kenapa lu harus ada sih? Hah? Aku marah pada janin yang tak berdosa, yang sekarang bersemayam di rahimku. Cukup lama aku menangis di kamar mandi. Malu rasanya untuk keluar dari sini. Firan, kamu gak apa-apa nak? Terdengar suara Umi memanggilku dari luar, diiringi ketukan pada pintu kamar mandi. Lekas ku seka air mata lalu bergegas mencuci muka sebelum aku memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Firan, serunya lagi. Umi, sesayang itukah engkau padaku sehingga aku menghilang beberapa menit saja engkau sudah kalut menanyakan kabarku, sementara aku hanya bisa menjadi beban dan selalu merepotkanmu. Seandainya engkau tahu, bahkan sekarang pun aku seakan sedang mempersiapkan bom waktu untuk mencoreng wibawamu di depan orang-orang. Maafkan aku yang durhaka ini, Umi. Firan,
Kali ini ku dengar Umi mencoba mendobrak pintu. Bahkan sepertinya ia menangis, membuatku semakin merasa bersalah. Aku kembali menyeka air mata dan gegas membukakan pintu sebelum ia lebih cemas lagi. Firan baik-baik saja, Umi. Tadi ketiduran sebentar. Untung aja Umi manggil-manggil. Aku jadi gak kebablasan deh. Bohongku sambil tersenyum palsu. Kamu nih, ada-ada aja, bikin Umi cemas terus. Maaf Umi. Aku memeluknya. Ini memang permintaan maaf yang tulus dari hati. Umi membalas pelukanku dan mengusap punggungku dengan lembut. Ia seolah tahu apa yang sedang aku rasa saat ini. Ya udah, kamu istirahat Ki, ditanya seraya melepaskan pelukan. Aku mengangguk, ku hapus setitik air yang kembali jatuh di sudut mata dengan ujung kerudung. Aku memang serapuh itu sekarang. Ku hempaskan tubuh di kasur saat sudah berada di kamar. Pikiranku jauh berkelana menimbang-nimbang apa yang harus kulakukan sekarang. Adam, pekikku. Kenapa aku baru ingat dia? Harusnya aku segera menghubunginya biar bagaimanapun caranya. Ku ambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Ku hubungi semua nomor dan media sosial milik Adam. Tetapi tak ada satupun yang aktif. Sama seperti seminggu yang lalu. Tak ada jalan lain. Aku harus ke rumahnya. Iya, aku harus segera pergi menemuinya. Dia harus bertanggung jawab atas anak yang ada di dalam rahimku. Aku segera bangkit mengganti pakaian dan menyambar tas selempang yang tergantung di pojok kamar. Loh? Mau kemana nak? Katanya masih gak enak badan, tanya Umi saat aku hendak pergi dan mencium tangannya. Mau ke rumah temen ngilangin suntuk. Temen? Siapa? Umi seperti mencurigaiku. Umi ingat Ayu kan? Itu loh yang kemarin datang ke sini. Katanya dia mau ketemu Firan sebelum berangkat lagi ke Jakarta. Terpaksa aku berbohong lagi. Oh iya, Umi ingat. Umi mengangguk-anggukan kepalanya. Firan pergi dulu ya Umi. Assalamualaikum. Aku langsung berpamitan sebelum Umi kembali menanyakan hal lain. Kebetulan Abah juga sedang tidak ada karena sedang mengajar murid-muridnya. Aku berjalan sedikit cepat melewati gang. Takut jika tetangga melihatku dan kembali harus ku dengar kunjingan mereka tentang gagalnya pernikahanku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jika mereka juga tahu soal kehamilanku. Mungkin aku sudah habis menjadi olok-olokan dan bahan gunjingan mereka. Kulampaikan tangan saat sebuah angkot datang menghampiri. Ariung Bandung Mang, ucapku pada supir saat aku berada di dalam angkot. Semoga kali ini aku dapat bertemu dengan Adam. Dia tak boleh lari begitu saja setelah apa yang diperbuat padaku. Aku tak mau menanggung aib ini sendirian. Setelah beberapa menit, aku turun dari angkot. Tempat tujuanku sudah dekat. Aku memasuki deretan perumahan yang tertata rapi. Menampaki setiap jalan beraspal yang di sisi kiri kanannya berjajar bangunan-bangunan rumah dengan gaya modern. Tujuanku adalah rumah bercat putih dengan ornamen sedikit kemasan. Rumah paling ujung yang berada di blok ini. Akhirnya sampai juga aku di rumah Adam. Tetapi seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Assalamualaikum. Aku mencoba mengetuk pagar yang tidak terlalu tinggi. Hening. Mungkin memang benar mereka sudah pindah. Tetapi aku tak akan menyerah. Aku akan menunggu di sini. Siapa tahu Adam atau salah satu keluarganya tiba-tiba datang. Lama menunggu, tetapi tak ada satu orang pun yang datang. Langit sudah mulai mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan, karena ini memang musimnya. Aku memutuskan untuk pulang dengan tangan hampa, membawa luka yang semakin menganga. Kepalaku tertunduk menahan kecewa. Ternyata Adam benar-benar sebrengsek itu. Akan tetapi, baru saja beberapa langkah aku meninggalkan pagar rumah Adam. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang sangat aku kenal
Itu suara motor milik Adam. Kuhentikan langkah dan berbalik, mengikuti suara yang baru saja kudengar. Benar. Benar saja, itu Adam. Kulangkahkan kaki setengah berlari demi untuk bisa mengejarnya. Adam! Seruku saat Adam baru turun dari motor dan hendak membuka kunci pagar. Ia berbalik dan terlihat terkejut atas kedatanganku. Kenapa? Kamu mau lari lagi? Hah? Tanya aku penuh amarah. Ngapain kamu kesini, Firan? Dia malah balik bertanya tanpa menjawab dulu pertanyaanku tadi. Mau ngapain kamu bilang? Setelah kamu seenaknya pergi gitu aja dan berhasil memperlakukan keluargaku kemarin. Amarahku benar-benar sudah dibunuh pun rasanya mau meledak saja. Terus? Tanyanya seolah tanpa dosa. Ini benar-benar memuakkan. Aku hamil. Aku hamil, Dam. Hamil anak kamu. Teriakku sambil menunjuk-nunjuk dadanya. Air mataku pun loro. Hah? Anak gue? Gak mungkin lah. Secara lu kan cewek murahan. Kilahnya membuatku semakin merasa terbakar. Apa maksud kamu, ha? Aku mendorong tubuhnya hingga ia hampir terjungkal dan terbentur pagar. Adam tertawa sinis. Heh, munafik. Emangnya gue bisa percaya gitu aja sama lu? Lu itu ya, luarnya aja kayak perempuan bener pakai cadar segala. Tapi sebenarnya lu itu murahan. Buktinya lu mau aja diajak tidur sama gue, yang jelas-jelas bukan murim lu. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Adam hingga membuatnya tertolak ke samping. Aku benar-benar tak tahan dengan ucapannya barusan. Tampar aja, ayo, tampar aja. Tampar lagi. Emang bener kan yang gue omongin barusan? Lu itu murahan. Tahu? Ujar Adam. Tak lama dia membuka dompetnya dan mengambil beberapa puluhan lembar uang pecahan 100 ribuan. Nih, pergi sana. Hush, hush. Jauh-jauh dari gue. Dasar lonte. Umpatnya sambil membuang lembaran uang itu di atas kepalaku. Tak tahan lagi dengan semua hinaannya. Aku memutuskan untuk berlari meninggalkannya yang masih tertawa dengan jemawa. Lihat saja. Semoga suatu hari nanti kamu dapat merasakan apa yang kurasakan saat ini. Aku gak butuh uang kamu. Yang aku butuhin sekarang tanggung jawabmu, Adam. Ini anak kamu. Aku bersikukuh tak peduli lagi dengan tatapan aneh dari orang-orang yang kebetulan melintas. Jangan ngaku-ngaku deh lu. Bisa aja kan lu selingkuh di belakang gue dan cowok itu juga nidurin lu. Dengan teganya Adam melontarkan fitnah padaku. Plak. Sekali lagi aku mendaratkan tangan ini di pipi sebelah kanannya. Adam bergeming sejenak. Tanpa diduga, tiba-tiba saja ia menarik cadarku hingga terlepas. Daripada munafik itu, nih, gue bantuin buat ngelepas beda ini. Cadar ini gak pantas buat lu. Ucapnya sambil tertawa meledek. Kuseka bulir-bulir bening yang menerobos semakin deras. Jika bisa digambarkan, entah seperti apa bentuk hatiku saat ini. Mungkin lebih dari sekedar hancur. Aku melangkah dengan terseok. Harapanku menemukan titik terang, tetapi malah luka yang kudapatkan. Ya Tuhan, apakah ini balasan atas segala dosa-dosaku? Kulambaikan tangan saat sebuah mobil angkutan umum melintas. Tatapan-tatapan aneh tertuju pada aku saat mulai masuk ke dalamnya. Beberapa ibu-ibu pun terlihat saling berbisik. Mungkin mereka heran melihatku yang terisak-isak. Tangisku tak mau henti, walau aku berusaha menahannya. Tetapi air mata itu selalu lolos begitu saja. Pikiranku berkelana. Aku masih tak percaya dan bisa berbuat sekejam itu kepada aku.
Tak berselang lama, aku pun sampai di gang menuju rumah. Sempat gamang antara memilih pulang atau tidak. Jika memilih pulang, pasti akan banyak pertanyaan dari Abah juga Umi. Apalagi melihat kondisiku yang kacau seperti ini. Cadarku juga dirampas Adam tadi. Memilih tidak pulang pun sama bingungnya, karena tak punya tujuan. "Kiri mang," ucapku akhirnya. Aku memilih turun di toko pakaian muslimah dan mampir untuk membeli cadar. Apa kata orang tua dan tetangga jika aku pulang dalam keadaan begini? Walaupun aku tahu ini salah. Akulah si munafik itu. Berpakaian tertutup bukan karena perintah agama, tetapi semata-mata hanya demi terlihat baik di mata orang-orang sekitar. Setelah selesai, segera aku membayar dan pergi dari tempat itu. Lalu dengan tergesa pulang ke rumah. Sengaja aku menundukkan kepala sepanjang perjalanan, berharap orang lain tidak melihat mata sembabku. "Assalamualaikum," ucapku saat tiba di rumah. "Waalaikumsalam." Abah menjawab salamku tanpa menoleh. Rupanya beliau tengah membaca ayat suci Al-Quran di ruang tengah dengan khusyuk. Rasa bersalah semakin terasa menghimpit. Abah berusaha menumpuk amal soleh untuk bekal di akhirat nanti, sementara aku seakan dengan sengaja membawanya ke neraka. Maafkan atas kebodohan Firan, Bah. Aku bergumam sambil memandangi lelaki yang telah banyak berkorban demi anak yang tak tahu diri ini. Kembali ku seka air mata yang menetes. Ku tutup mulut ini dengan sebelah tangan, berharap tangisku tak mengeluarkan suara. Namun tiba-tiba sebuah tepukan lembut membuatku terperanjat dan menoleh. "Umi," dengan cepat ku seka air mata. "Kamu menangis?" Umi menatapku seolah berusaha menyelami perasaanku saat ini. Aku menggeleng dan menunduk. "Jangan bohong, Umi tahu kamu menangis. Ada apa? Coba cerita sama Umi, nak. Apa ini masih tentang Adam?" Umi mengangkat wajahku dengan kedua tangannya yang menyangga pipi. Dengan cepat aku menggeleng. "Gak apa-apa, Umi. Firan cuma..." Aku menjeda sejenak ucapanku, memikirkan apa yang harus kukatakan padanya. Sementara Umi kulihat ia menyondongkan kepala dan menatapku. Kurasa ia sedang menunggu jawaban. "Cuma sedih aja karena belum bisa membahagiakan Abah dan Umi," lanjutku. Umi memelukku. Entah kenapa rasanya ada yang berbeda kali ini. Pelukan Umi yang biasanya menenangkan, kali ini malah membuatku semakin merasa bersalah dan tertekan. "Maafkan Firan, Umi. Firan udah banyak salah sama Umi dan Abah." Air mataku semakin deras berjatuhan. Firan gak pantas jadi anak Umi. Firan durhaka, Umi. Ceros-cerosku lagi diselingi dengan isakan. "Shh, jangan ngomong gitu ah." "Enggak kok, kamu anak baik menurut Umi. Kamu gak pernah ngecewain Umi sama Abah." Suara Umi bergetar. Ku dengar ia pun menangis. Aku hanya bisa menggeleng tanpa berucap. "Aku gak sebaik itu, Umi." "Enggak. Sudah, jangan nangis lagi. Mending kamu sekarang mandi, ganti baju, terus kita sholat maghrib berjamaah ya. Bentar lagi azan loh." Umi melepaskan pelukannya, lalu tersenyum sambil mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Aku mengangguk, kuayankan langkah dengan gontai. Menuju ke kamar untuk mengambil handuk juga pakaian ganti. Kuguyurkan air pada seluruh tubuh saat sudah di kamar mandi. Ternyata sejuknya air tak mampu membuatku tenang. Apalagi saat tak sengaja aku melihat perutku sendiri. Penyesalan itu semakin menjadi. Aku benci diriku sendiri. Segera aku selesaikan mandi karena suara azan maghrib telah berkumandang.
Aku tertegun sejenak saat hendak melaksanakan wudhu. Masih pantaskah aku melakukan ini? Setelah sekian banyak dosa yang telah aku perbuat, aku malu terhadapnya. Akhirnya aku urung melaksanakan wudhu dan memilih segera keluar dari kamar mandi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.